Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Adalah suatu anugerah bagi kita sampai hari ini kita dapat beribadah. Karena kita beribadah kepada Tuhan yang kudus, Tuhan yang besar. Mari kita segenap umatnya mempersiapkan hati kita, menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan menyertai kami, menyertai sepanjang ibadah ini. Dan kami percaya ada kerinduan yang begitu dalam di hati kami untuk mengenal-Mu lebih dalam, untuk menyembah-Mu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu dinyatakan di dalam hidup kami. Di atas pujian ada kuasa yang dahsyat, ada keajaiban, sehingga kami mengalami sukacita yang sejati di dalam Tuhan. Dan kami mau menyerahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman-Mu berkata, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kami mau naikkan sekali lagi pujian untuk Tuhan. Bila ku buka mataku, melihat wajah-Mu, ku terkagum. Tangan-Mu tersanjung, ku tersanjung, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru. Kami kagum kepadamu, Yesus, karya-Mu
Saat ini kami ingin mengangkat semua doa-doa kami ya Tuhan. Kami ingin berdoa terutama untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Kiranya Kau jadikan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa kepunyaan-Mu, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang dikasihi Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar Indonesia memiliki pemimpin yang bijaksana ya Tuhan, memiliki pemimpin yang melakukan pekerjaannya dengan benar ya Tuhan. Kami ingin berdoa agar pemimpin kami memimpin bangsa Indonesia dan mensejahterakan rakyatnya dengan baik dan benar ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk setiap yang ada di pemerintahan, agar Engkau berkati mereka semua, agar mereka bekerja dengan baik dan jujur ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa buat seluruh masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya Kau lindungi mereka satu persatu, Kau berkati mereka ya Tuhan. Apa yang mereka butuhkan saat ini Kau penuhi ya Tuhan. Kiranya Kau jadikan masyarakat Indonesia ya Tuhan menjadi masyarakat yang takut akan Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang tidak memiliki pekerjaan Engkau bukakan jalan bagi mereka semua ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, saat ini Indonesia sedang dihadapi oleh COVID-19 ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan agar setiap hari kami mendengar kabar-kabar baik ya Tuhan untuk Indonesia ya Tuhan. Segala virus corona tidak ada lagi di Indonesia ini ya Tuhan. Kau berkati, Kau sembuhkan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kau berkati juga pemerintahannya agar memerintah dengan baik dan benar ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan agar Engkau urapi kota Batam ini ya Tuhan. Dan kami ingin berdoa ya Tuhan buat setiap yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Kiranya ibadah ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan, menjadi kabar gembira bagi banyak orang ya Tuhan. Kau berkati untuk setiap yang mengikuti ibadah ini, hidup mereka diberkati, hidup mereka penuh dengan damai sejahtera ya Tuhan. Kau berkati satu persatu ya Tuhan. Kau berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, atau apapun yang mereka lakukan saat ini ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk ibadah ini. Kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir agar sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Semuanya berjalan dengan lancar. Kau berkati untuk setiap yang melayani. Kau berkati ya Tuhan yang membawakan pemberitaan firman ya Tuhan, agar membawa firman dan membawa kabar gembira bagi banyak orang ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu hadir di sini, Kau hadir di tempat ini juga ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita tutup dengan Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kata Yesus, mereka yang berbahagia ialah yang mendengar firman dan yang memeliharanya. Biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Biar kehidupan kita mencerminkan Kristus di dalamnya. Kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Mari kita katakan dengan segenap hati. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Katakan lagi, bukan karena kekuatanku Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat kami Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku,
kemenangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, oh, oh, dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Kaulah pengharapan kami yang teguh. Dan orang yang percaya kepada Tuhan takkan dibunuh. Datang di hadirat-Mu, terpujilah darah anak domba Allah yang telah menguduskan kami, sehingga kami beroleh persekutuan dengan Bapa. Biarlah firman-Mu yang penuh kuasa melawat kami, hikmat-Mu membukakan pengertian, kami memahami kebenaran. Karena kebenaran adalah kuasa yang membebaskan dan menuntun hidup kami meraih kemenangan demi kemenangan. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanpa terasa kita ada di penghujung bulan November dan akan masuk di bulan Desember. Dan sejak bulan November kita sudah pasang pohon Natal, saudara, supaya panjang itu perayaan Natal itu. Oke, baik, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara kita untuk hidup tetap di dalam Yesus? Untuk tetap di dalam Yesus itu adalah perbuatan Tuhan. Karya Tuhan di dalam Yesus. Sebab manusia tidak bisa berdiri teguh di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah, karena kekuatan kuasa kasih karunia-Nya lah yang memampukan kita untuk bisa berada di dalam Dia. Amin. Jadi yang kita bahas sekarang apa tentang tetap dalam Yesus? Yang akan kita bahas ada 3 hal. Bagaimana kita tetap mempercayai Tuhan meskipun badai datang, pergumulan silih berganti. Kita tetap percaya bahwa Dia Tuhan berkuasa mengatasi segalanya. Dan yang kedua, kita tetap memberi waktu mengenal Dia. Meskipun keadaan sulit, situasi sulit, doa tidak terjawab, pengharapan belum terjadi, tapi tetap kita mengenal Yesus. Tetap kita memberi waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah tetap melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Jadi inilah yang akan kita bahas hari ini. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah orang Kolose, iman mereka tetap teguh. Meskipun ada tantangan dan cobaan, Alkitab berkata dalam pembukaan kebenaran firman Tuhan dalam surat Kolose, Paulus berkata dalam ayat 1, pasal 1 ayatnya yang ketiga, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi orang Kolose ini ada tantangan, ada cobaan, tetapi iman mereka tetap teguh. Meskipun ada pengajar-pengajar sesat di sekeliling mereka, iman mereka tetap teguh kepada Tuhan. Mereka tidak mau digeser dari pengajaran Injil yang sehat. Iman mereka juga tetap teguh untuk mempercayai Tuhan mengatasi segala pergumulan, persoalan mereka. Meskipun ada banyak masalah. Nah, ini yang harus menjadi kekuatan kita, saudara.
Kekuatan kita bukan kepada manusia, bukan kepada harta, bukan kepada diri kita sendiri, tetapi kekuatan kita adalah iman kita kepada Yesus. Di mana kita mempercayai Tuhan mengatasi segalanya. Anda tahu apa yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego meskipun mereka diperhadapkan dengan dapur api, karena mereka kedapatan tidak mau menyembah berhala, tidak mau menyembah patung raja. Akhirnya mereka diseret dan akan dibakar, dihanguskan di dapur api. Tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka berkata meskipun Tuhan tidak menolong mereka, mereka akan tetap menyembah Tuhan. Nah, inilah iman. Ada tantangan, ada cobaan, bahkan nyawa di depan taruhannya. Tetap kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Apapun yang terjadi, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dahulu waktu saya pelayanan di Pulau Burung, suatu malam motor saya jatuh ke sebuah lubang dan saya ikut jatuh ke dalam lubang itu. Dan begitu sulit untuk mengangkat motor ini keluar. Di situ pikiran berkecamuk, kenapa saya harus pelayanan di tempat ini? Medan ini sangat sulit. Waktu itu hujan dan tanah itu tanah liat, saya sudah mandi lumpur, saya mengangkat motor itu untuk angkat teratas, tidak bisa, saudara. Saya kehabisan tenaga dan saya hanya bisa tertidur di lumpur sambil menengadah ke langit. Saya mencucurkan air mata, tapi nggak bisa lagi terlihat mana air mata, mana air hujan. Nah, sesusah inikah, sesulit inikah di dalam pelayanan? Apakah saya harus pergi pulang jalan kaki berkilo-kilometer dan meninggalkan motor saya di tengah malam? Ya mungkin besok pagi sudah tidak ada kalau saya kembali. Jadi itu membuat saya berkecamuk di dalam pikiran. Kenapa Tuhan? Saya sudah berdoa tapi saya tidak mengangkat. Jadi saya menghentikan segala keluh kesah. Saya katakan kepada diri saya, kalau saya hanya berkeluh kesah terus menerus, saya tidak bisa mengangkat motor ini. Lantas saya menghentikan sebuah keluh kesah itu dan saya mulai bersyukur, terima kasih Engkau adalah kekuatan saya Tuhan. Tuhan bantu saya untuk angkat motor ini. Dan seketika itu juga saya turun ke bawah dan saya angkat kembali ke atas motor itu. Dan saya bisa lakukan. Dan ajaibnya, meskipun motor itu sudah basah, businya basah, tetapi dia masih bisa menyala. Haleluya. Saya meneruskan perjalanan pulang, sudah lumpur semua, saudara. Haleluya. Jadi dalam keadaan apapun kita hadapi situasi dan kondisi yang buruk, finansial sedang terpuruk, keadaan ekonomi dunia sedang terpuruk, usaha sedang terpuruk, atau masalah-masalah yang kita hadapi adalah masalah-masalah yang besar apapun, tetap percaya. Tetap percaya bahwa hanya di dalam Yesus ada jalan keluar. Hanya di dalam Yesus ada jawaban. Hanya di dalam Yesus kita melihat keajaiban dan mujizat. Haleluya. Amin. Nah, dan yang kedua, kita akan membahas tentang tetap mengenal Yesus. Kolose pasal 2 ayat yang ke-2 dan 3 dikatakan, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Jadi pengetahuan hikmat yang tertinggi adalah Kristus. Nah, pengenalan akan Allah membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang memegahkan Allah. Pengenalan akan Allah memampukan kita untuk bertindak yang benar. Ketika terjadi perubahan di dalam pikiran tentang sesuatu keyakinan, maka kita akan yakin tentang hal yang benar dan kita akan melakukan apa yang kita yakini itu. Dahulu ketika orang-orang hidup secara barbar tanpa aturan, mereka melakukan kebenaran berdasarkan pikiran mereka. Mereka pikir mereka melakukan yang benar. Ternyata ketika Yesus datang ke dunia dan menunjukkan kasih, mereka mulai sadar bahwa membunuh itu tidak benar. Saling menyakiti itu tidak benar.
Mendiskriminasi perempuan itu tidak benar. Raja yang bersikap otoriter itu tidak benar. Jadi ada perubahan-perubahan keyakinan, pengertian, pemahaman, dan menyebabkan orang-orang mulai memperjuangkan kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, bagaimana dengan hidup kita ketika kita tidak punya waktu, kita terlalu sibuk? Mari kita tetap mengenali Yesus dan meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Meminta Roh Kudus menuntun kita untuk mengenal Dia. Ada begitu banyak orang ketika terlalu sibuk mereka melupakan pengenalan akan Allah. Ada juga begitu banyak orang tidak sibuk tetapi mereka tidak meluangkan waktu, tidak memberikan spend waktu untuk membaca firman Tuhan. Dengan sungguh-sungguh menyiapkan waktu untuk membaca firman Tuhan dan berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara, pengenalan akan Allah sangat penting. Sebab ini membuat iman kita makin kuat. Iman itu muncul dari pendengaran firman Tuhan. Bagaimana iman kita makin kuat? Ya, dengan mendengar firman Tuhan. Dalam keadaan apapun kita, situasi apapun, ketika kita khawatir, makin takut, disitulah kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Supaya kekuatan dari Roh Kudus terimpatasi dalam hati kita kuat, kekhawatiran pergi. Amin. Tapi ada banyak orang ketika khawatir, ketika takut, ketika banyak masalah, justru mereka tidak mau membaca firman Tuhan. Disitulah tantangannya. Jalan keluar dari segala persoalan-persoalan, dari segala pergumulan masalah yang kita hadapi. Semakin kuatnya masalah, tantangan, pencobaan, justru semakin kuatlah kita harus membaca kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena masalah itu didesain oleh kuasa kegelapan untuk menghancurkan kita. Iblis datang membunuh dan mencuri dan membinasakan. Tetapi firman Tuhan Yesus datang memberi kehidupan dan kelimpahan. Nah, firman Tuhan adalah alat di mana kita dikuatkan di dalam rohnya Tuhan. Supaya kita tidak terjebak di dalam masalah. Masalah tidak pernah menguatkan kita. Masalah selalu menghancurkan kita. Motivasi, para motivator seringkali berkata masalah akan membuat kita kuat. Tidak, saudara. Yang membuat kita kuat adalah Tuhan Yesus. Adalah Tuhan kita dan firman-Nya. Firman Tuhan memberikan kita kekuatan. Ketika kita menerima firman Tuhan, mempercayai akan kuasa firman-Nya, maka kita dapat dimampukan dan diberikan hikmat mengatasi segala pergumulan dan masalah. Karena itu kenalah Dia, hikmat yang tertinggi, kuasa yang tertinggi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karyanya yang sempurna memberikan kita kesanggupan untuk menaklukkan segala sesuatu. Amin. Dan yang ketiga, bagaimana apa yang harus tetap di dalam Tuhan ketika kita menghadapi segala tantangan. Yang ketiga, Kolose pasal yang ketiga ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada begitu banyak orang ketika ada masalah, pergumulan dan persoalan, mereka berhenti melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ya, kita bisa paham lah ya. Ada ketika orang bosan melayani karena masalahnya tidak pernah selesai. Nah, kita harus bangkit kalau kita ada dalam situasi ini. Tapi yang lebih tidak masuk akal, ya, orang percaya, orang Kristen, ya, hidupnya lancar tetapi tidak melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup ini penuh misteri. Kita mungkin punya sumber daya saat ini. Ketika dunia terpuruk, kita masih punya spend money di bank. Kita masih punya jabatan, pekerjaan, kita masih digaji, kita masih bisa melakukan segala aktivitas dengan baik. Tetapi yang menjadi masalahnya, apakah kita tetap melakukan segala sesuatu untuk Tuhan? Tanggung jawab orang percaya adalah ketika dia menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus, tanggung jawab orang percaya dia, hidupnya adalah menjadi misinya Tuhan. Pekerjaannya adalah misinya Tuhan. Kekayaannya adalah alat untuk melakukan misinya Tuhan. Talentanya
adalah alat untuk mencapai misinya Tuhan. Jangan lupakan hal itu. Kita harus tetap melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Karena Allah hanya menerima orang-orang yang melakukan dengan iman kepada anak domba Allah. Perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, perbuatan saleh diterima oleh Allah karena kita melakukannya itu untuk Tuhan. Kalau kita melakukan untuk diri sendiri, kita melakukan untuk kepentingan diri sendiri, kita melakukan segala sesuatu tanpa iman, Alkitab berkata tidak berkenan kepada Allah. Jadi mulailah kita memahami kehidupan ini, saudara. Ada orang sehat-sehat, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Akhirnya tidak ada kesempatan untuk melakukan misinya Tuhan. Ada orang nanti sudah sakit, terpuruk, baru datang menyerahkan diri melayani Tuhan. Namun kita dalam keadaan apapun saat ini, marilah mulai memikirkan bahwa ini hal yang serius, saudara. Bukti bahwa kita adalah milik Kristus. Kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Jika semua orang Kristen berpikir seperti kebenaran firman Tuhan ini, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka di dalam gereja tidak ada saling yang menyingkirkan satu dengan yang lain. Maka di dalam pelayanan, di dalam persekutuan tidak ada yang saling iri hati, saudara. Kalau satu diangkat, yang lain bersyukur. Kalau satu terpuruk, yang lain ikut menangis, menderita bersama-sama. Saling menanggung beban sebagai orang percaya. Tapi mengapa kita saling iri hati, saling menyingkirkan? Karena kita tidak melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada begitu banyak orang melakukan kejahatan di dalam gereja. Dan saat ini kita harus bertobat. Dan saya mengalami hal itu, saudara. Dan orang yang menjahati hamba Tuhan, mereka akan menerima segala akibatnya. Karena mereka melakukan bukan kepada hamba Tuhan itu. Mereka menyakiti hati Tuhan. Anda tahu ketika Elia dipanggil botak-botak, apa yang terjadi? Anak-anak yang memanggil, padahal ini anak-anak yang memanggil Elia botak-botak, mereka mati, dihajar oleh beruang. Dan ketika Miriam memfitnah Musa, apa yang terjadi dengan dia? Tangannya penuh kusta, saudara. Jadi ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam gereja dan kita harus hentikan sekarang juga. Mengapa satu yang lain saling iri hati? Mengapa hamba-hamba Tuhan dijahati? Mengapa saling menyingkirkan? Karena kita tidak melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kita tidak tetap di dalam Yesus dalam hal tidak melakukan segala sesuatu untuk Dia. Tapi kalau motivasi kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, manusia tidak membalasnya, kita tidak perlu kecewa. Orang tidak memuji, kita tidak perlu kecewa. Orang lain diangkat, kita tidak perlu iri hati. Kenapa? Karena Tuhan yang akan membalas segala perbuatan kita. Karena Tuhanlah yang akan mengangkat kita, bukan orang lain. Prinsip kehidupan kekristenan adalah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Jangan biarkan hidup kita hidup egois sampai hari ini sehingga kita di persekutuan kelihatan baik di luar. Dilihat pesta pora semua senang. Persekutuan, makan-makan, segalanya berjalan dengan baik, tetapi di dalamnya saling menyingkirkan, saling iri hati. Itu bukan sikap orang percaya. Karena orang percaya diajarkan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dan tidak ada iri hati di sana. Tidak ada saling menyingkirkan di sana. Yang adalah motivasi untuk Tuhan dimuliakan. Jangan menjadi orang Kristen yang lembek sedikit-sedikit, tersinggung, sakit hati, karena tidak diperhatikan dan sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus banyak berubah dalam hal ini, saudara. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Amin. Jadi 3 hal untuk kita perlihatkan kepada dunia. Tetap berada di dalam Yesus. Dalam hal ini yang saya bahas adalah
bagaimana yang pertama, iman kita tetap percaya Yesus apapun yang sedang terjadi. Yang kedua, dalam keadaan apapun, sesibuk apapun, kita tetap mengenal Yesus dengan membaca firman-Nya. Dan yang ketiga, kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Saatnya kita menanggalkan segala sikap-sikap egois dan mementingkan diri sendiri, karena Tuhan tidak pernah menerima sikap itu. Segala sesuatu kita lakukan untuk Tuhan dalam iman kepada anak domba Allah. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik, ajar kami dan mampukan kami untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Untuk tetap percaya dalam keadaan apapun kami alami. Untuk tetap mengenal Engkau, membaca firman Tuhan. Meskipun situasi dan keadaan kami belum berubah. Meskipun doa-doa kami belum dijawab Tuhan. Meskipun pengharapan kami belum terjadi. Tapi kami tetap memberi waktu kami untuk bersekutu, membaca firman Tuhan. Dan mampukan kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tanggalkan segala sikap keegoisan kami, mementingkan diri sendiri supaya gereja tumbuh dengan kuat, menyingkirkan segala iri hati, saling menyingkirkan, yang ada adalah kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pandanglah kepada Yesus, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Sebab Dialah yang berfirman, maka semuanya jadi. Dialah Tuhan Yesus yang membentuk kita dan menghidupkan kita, yang telah memanggil kita dari gelap kepada terang. Dia akan memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna. Dia telah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera, melindungi engkau, memberi engkau kekuatan dan kesehatan, menjagai engkau bagai biji matanya, memegang tanganmu dan memberi kemenangan dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah ini. Tetapi ingat, jangan lupa subscribe, like, share, dan bagikan kepada teman-teman. Dan jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Jadikanlah diri saudara menjadi pendukung akan pelayanan ini, mensupport pelayanan kasih ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu bagi kita semua.